Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini, Ibu berharap hari ini semua dalam keadaan sehat, tetap bersemangat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang kita kerjakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk pertemuan hari ini kita masih berada di bab 5, yaitu teks diskusi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks diskusi. Anak-anak, masih ingatkah kamu pertemuan 2 minggu yang lalu berturut-turut kita telah membahas teks diskusi, di mana pada bagian awal kalian membaca sebuah teks diskusi yang berisi sebuah topik atau sebuah isu atau hal yang diangkat menjadi bahan di dalam bentuk teks diskusi. Kemudian kalian juga sudah menelaah isi teks diskusi tersebut, kemudian mencari ide pokok atau pokok pikirannya. Kemudian kalian juga sudah mengidentifikasi pokok-pokok pikiran tersebut menjadi bagian-bagian yang mana berupa argumen-argumen, yaitu argumen yang pro atau mendukung, dan argumen yang menentang atau disebut juga kontra. Nah, pada video pembelajaran kali ini akan kita bahas mengenai struktur dan kebahasaan dari teks diskusi tersebut. Struktur teks diskusi terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama disebut dengan pendahuluan. Apa isi dari pendahuluan? Pendahuluan itu sebenarnya adalah isu atau pokok permasalahan apa yang diangkat atau dibicarakan di dalam teks diskusi. Masih ingat pertemuan minggu lalu kita membahas tentang topik permasalahan mengkonsumsi mie instan. Dari isu tentang konsumsi mie instan yang begitu mudah, praktis, nikmat, dan boleh dikatakan digemari oleh semua orang, maka timbullah beberapa pendapat yang isinya pro dan kontra. Nah, argumen yang pro dan kontra itu, atau yang dimaksud dengan pendapat yang pro dan kontra itu, adalah bagian kedua dari struktur teks diskusi setelah di atasnya, yaitu pendahuluan yang berisi isu. Masih ingat? Kalian bisa buka kembali pelajaran minggu lalu, apa isi tentang pendapat yang pro dan kontra tentang mengkonsumsi mie instan. Kemudian setelah kita menemukan pendapat pro dan kontra, maka diakhiri dengan bagian ketiga dari struktur teks diskusi, yaitu simpulan. Simpulan adalah pendapat akhir dari sebuah diskusi yang berisi pro dan kontra, dan bisa juga dikatakan simpulan ini sebagai tujuan atau jalan tengah yang diambil untuk mencapai kesepakatan di dalam teks diskusi. Kalian bisa baca kembali apa simpulan teks diskusi tentang mengkonsumsi mie instan. Nah, anak-anak, jika tadi kita sudah membahas tentang struktur teks diskusi, sekarang kita lanjutkan dengan membahas mengenai unsur kebahasaan yang membentuk teks diskusi. Ada 3 unsur kebahasaan yang kita pelajari di sini. Yang pertama yaitu teks diskusi menggunakan konjungsi, yang nanti yaitu konjungsi pertentangan, kemudian menggunakan kata modalitas, dan yang ketiga yaitu kohesi dan koherensi. Yang pertama, teks diskusi menggunakan konjungsi pertentangan atau disebut juga dengan kata penghubung. Kata penghubung yang digunakan yaitu tentu saja di sini kata penghubung perlawanan atau pertentangan, karena ada pendapat yang pro dan kontra tadi. Kata penghubung yang digunakan seperti tetapi, sedangkan, tidak, tetapi dan bukan, melainkan.
Kemudian penggunaan kata kerja dan kata benda. Contohnya, televisi mempermudah kita mendapatkan informasi, tetapi tayangan televisi juga memberikan dampak negatif. Selanjutnya menggunakan kata modalitas. Modalitas adalah kata yang mempunyai makna kemungkinan, kenyataan, dan sebagainya yang dinyatakan dalam kalimat. Dalam bahasa Indonesia, modalitas dinyatakan dengan kata-kata seperti harus, akan, ingin, dan mungkin. Selanjutnya adalah kohesi dan koherensi. Dalam berdiskusi, tentunya kita akan menampilkan paragraf-paragraf yang baik, mudah dipahami, dan memakai logika yang benar. Nah, jika dituangkan dalam paragraf, maka paragraf tersebut haruslah paragraf yang kohesi dan koherensi. Paragraf yang kohesi adalah sebuah paragraf yang memiliki kepaduan dan keterpaduan antar paragraf. Sebuah paragraf yang kohesi hanya memiliki satu pikiran utama atau satu pokok pikiran. Nah, di sini ada satu contoh paragraf yang tidak kohesif. Seminggu lamanya Udin dan Siti berlibur di rumah pamannya. Udin dan Siti banyak memiliki informasi mengenai tanaman jagung untuk melengkapi tugas membuat laporan. Informasi itu antara lain adalah bahwa jagung salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat termasuk di Indonesia. Jagung merupakan penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Jagung juga memberikan sebagian tenaga bagi tubuh kita. Paragraf ini kurang bagus dan seharusnya paragraf ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pokok pikirannya yaitu bahwa jagung adalah tanaman yang dapat tumbuh di berbagai tempat, dan pokok pikiran yang kedua adalah bahwa jagung merupakan penghasil karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh. Jadi paragraf ini harusnya hanya satu paragraf, hanya memiliki satu pokok pikiran. Nah, untuk memperbaikinya maka paragraf ini dapat kita buat menjadi dua buah paragraf. Selanjutnya adalah koherensi. Sebuah paragraf yang baik adalah paragraf yang koheren. Artinya ada keterkaitan antara satu bagian dengan yang lain sehingga menjadi satu kesatuan makna. Jadi antara kalimat yang satu, kalimat kedua saling berkaitan, artinya tidak ada kalimat yang sumbang dalam sebuah paragraf. Nah, contoh di sini ada 5 buah kalimat. Di antara 5 kalimat ini ada satu buah kalimat yang sumbang sehingga logikanya tidak bagus, artinya tidak ada keterkaitan makna, yaitu kalimat nomor 4. Kalimat pertama berbunyi, Pak Jali memilih bertanam singkong di ladangnya. Alasan Pak Jali bertanam singkong karena menurutnya nilai jual tanaman singkong cukup tinggi. 3. Daun singkong dapat dijual untuk dimasak sebagai sayur. 4. Bibit tanaman singkong sangat mudah mendapatkannya. 5. Di samping itu umbinya salah satu penghasil karbohidrat. Kalimat nomor 4 ini seharusnya tidak kita pakai karena apabila dipakai akan menghilangkan keterkaitan antara kalimat-kalimat di dalam paragraf tersebut. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan video pembelajaran kali ini tentang struktur dan kebahasan teks diskusi. Ibu berharap untuk memperkuat pemahaman kalian tentang materi ini, silahkan kalian mencari materi-materi lain, sumber referensi yang relevan untuk memperkaya pengetahuanmu tentang bab 5 teks diskusi. Sekian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.